Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Ghazali dengan NIM 125140146. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari tugas dari mata kuliah sistem operasi, yaitu CPU scheduling. Jadi topik yang akan kita bahas meliputi analisis 4 algoritma penjadwalan, yaitu FIFO, SDF non-preemptive, STCF, dan round robin dengan time quantum 3. Selain itu, kita juga akan mendesain skema MLFQ sederhana. Nah, data pertama yaitu data proses dan CPU burst. Di sini saya menggunakan 5 digit terakhir dari NIM saya, yaitu ada 4 yang menjadi D1, 0 yang menjadi D2, 1 yang menjadi D3, 4 yang menjadi D4, dan 6 yang menjadi D5. Di sini dinamain proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan P1 ini mendapatkan arrival time 0, P2 mendapatkan arrival time 1, dan P3 mendapatkan arrival time 2, P4 mendapatkan arrival time 3, P5 mendapatkan arrival time 6. Lalu CPU burst-nya itu tinggal ditambahkan yang dari D1 ini ditambahkan dengan 1 sama dengan 5. Yang P2 ditambahkan dengan 2 sama dengan 2. Yang P3 ditambahkan dengan 3 sama dengan 4. Dan yang keempat, D4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Dan yang kelima, yang P5, D5 ditambahkan 2 sama dengan 8. Dan di sini ada dengan catatan yang P1 CPU bound, P2 interaktif, P3 CPU bound, P4 interaktif, dan P5 campuran. Nah, masuk yang pertama yaitu first in first out atau FIFO yang diurutkan berdasarkan urutan kedatangannya. Di sini saya sudah membuat gancarnya, yang dimana P1 datang pada waktu 0 dan berakhir di 5. Lalu P2 datang di 5 dan berakhir di 7. Lalu P3 datang di waktu 7 dan berakhir di waktu 11. P4 datang di waktu 11 dan berakhir di 16. P5 datang di 16 dan berakhir di 24. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungan turnaround dan response time-nya. Jadi P1 ini mendapatkan turnaround time 5, yang dimana kita mendapatkannya ini dari waktu akhir kedatangan dikurang arrival time-nya. Jadi waktu kedatangannya 5 P1 dikurang 0 sama dengan 5, mendapatkan turnaround time-nya 5. Lalu P2 yang waktu akhirnya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Waktu akhir dari P3 adalah 11 dikurang arrival time-nya 2 sama dengan 9. P4 yang waktu awalnya adalah 16 dikurang arrival time-nya 3 sama dengan 13. Dan yang terakhir P5 di waktu awalnya adalah 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, kalau di response time itu waktu awal dikurang dengan arrival time. Berbeda dengan yang turnaround time, yang dimana turnaround itu waktu akhir, kalau response time itu waktu awal. Selanjutnya ada response time-nya. Response time ini didapat dari nilai awal dari P1 tadi yang ialah 0 dikurang dengan arrival time dan 0 juga sama dengan 0. Lalu yang P2 waktu awalnya adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4. P3 waktu awalnya 7 dikurang 2 sama dengan 5. P4 waktu awalnya 11 dikurang 3 sama dengan 8. Dan P5
yang waktu awalnya 16 dikurang 6 sama dengan 10. Dan di sini saya sudah menghitung rata-rata turnaround time dan response time-nya dengan cara ditambahkan semuanya nilai-nilainya ini lalu dibagikan 5, dan yang di Vivo ini mendapatkan rata-rata turnaround time 10,2 dan rata-rata response time-nya 5,4. Nah, yang kedua yaitu SJF non-preemptive. Proses yang dieksekusi berdasarkan pekerjaan terpendek dahulu. Ya, karena namanya non-preemptive, jadi algoritma ini tidak bisa didahului. Jadi harus berurutan. Dan ini gancarnya sama seperti yang Vivo tadi. Karena urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di sini ada perhitungan turnaround time-nya. Tidak jauh beda dari yang Vivo tadi karena nilainya juga sama. Jadi mendapatkan rata-rata turnaround time-nya 10,2 dan juga rata-rata response time-nya 5,4. Lalu yang ketiga adalah STCF, yaitu SJF preemptive. Proses ini dieksekusi berdasarkan pekerjaan dengan sisa waktu terpendek terdahulu. Dan ini tipenya itu preemptive, jadi dapat didahului. Ini ganjarnya yang dimulai dari P1 dimulai dari waktu 0, lalu P2 dimulai dari waktu 1 sampai 3, dan P1 lagi karena yang tadi belum selesai dilanjutkan lagi sampai 7 dengan waktu sisanya. Lalu P4 yang diawali dengan 11 sampai dengan 16 selesai. P5 dari 16 sampai 24 selesai. Selesai di 24. Nah, di sini perhitungan turnaround time-nya dan response time-nya. Di sini waktu akhirnya tadi 7 dan dikurangi oleh 7 sama dengan 7. 3 kurang 1 sama dengan 2. 11 kurang 2 sama dengan 9. 16 kurang 3 sama dengan 13. 24 dikurang 6 sama dengan 18. Nah, di sini response time-nya 0. Waktu awalnya tadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Ini waktu awalnya 1 dikurang arrivalnya 1 jadi 0 juga. Lalu waktu awalnya P3 ini 7 dikurang dengan arrival time-nya yaitu 2 sama dengan 5. Lalu P4 yang waktu awalnya 11 dikurang 3 sama dengan 8. Dan yang terakhir P5 16 dikurang 6 sama dengan 10, dan mendapatkan rata-rata turnaround time yaitu 9,8 dan response time-nya 4,6. Ini menurun ya daripada yang 2 tadi. Lalu selanjutnya yang keempat adalah round robin dengan quantum time 3. Proses ini dieksekusi di setiap satuan 3 karena quantum time-nya 3 sampai habis lalu mengantri ulang lagi. Di sini ada gancarnya P1 yang diawali oleh P1 mulai 0 sampai ke 3 dan ada sisanya 2, lalu dia masuk ke antrian kembali. Lalu P2
P2, P3, dan P4 datang mengeksekusi P2 dari 3 sampai 5. Lalu P2 nya ini karena burst time-nya 2 jadinya selesai. Lalu di sini ada 3 sampai 8 yang bersisakan 1. Lalu P4 yang bersisakan 2, lalu diulangi lagi karena tadi antaranya P1 sudah masuk, jadi masuk lagi P1 untuk menghabiskan sisanya, yaitu dari 11 sampai ke 13. Lalu P3 juga tadi ada sisanya 2, ada sisanya 1. Karena tadi sudah masuk antrian, jadi dari 13 ini menuju ke 14. Dan juga P5 masuk ke P5 dari 14 diambil 3 nilai, 3 burst time sampai 17. Dan sisanya itu 5. Lalu P4 menghabiskan nilai yang ada di sisa ini 2, lalu dimasukkan ke sini jadi 17 sampai 19. Lalu P4 lagi masukkan 3 nilai dari 19 ke 22 dan memiliki sisa 2 karena cuman bisa memasukkan 3 burst time. Lalu yang terakhir P5 lagi menghabiskan P5 yang 2 nilai tadi menjadi dari 22 jadi 24. Nah, di sini dia proses perhitungan turnaround dan response time-nya. Jadi waktu akhir P1 ini adalah 13. Mengapa? Karena diambil dari yang di sini, bukan yang di sini. Jadi 13 kurang 0 sama dengan 13. Lalu 5 waktu awalnya P2 dikurang 1 sama dengan 4. Dan waktu awal P3 itu adalah 14 dikurang 2 sama dengan 12. Lalu waktu awal P4 itu 19 dikurang 3 sama dengan 16. Dan waktu awal P5 itu 24 dikurang 6 sama dengan 18. Dan memiliki response time 0 yang dikurang 0 sama dengan 0. Lalu waktu awal dari P2 itu 3 dikurang 1 menjadi 2. Lalu waktu awal dari P3 itu 5 dikurang 2 sama dengan 3. P4 8 kurang 3 sama dengan 5. P5 14 kurang 6 sama dengan 8. Dan di sini juga saya sudah menghitung rata-ratanya. Di turnaround time-nya dia naik dari yang sebelumnya jadi 12,6, sedangkan di response time-nya dia menurun menjadi 3,6. Nah, di sini dia perbandingan dari 4 algoritma sebelumnya. Nah, di sini dia ada tabel perbandingan dari 4 algoritma sebelumnya dan rata-rata turnaround time-nya dan rata-rata response time-nya. Di sini Vivo dan SDF non-preemptive mendapatkan nilai yang sama dari keduanya. Lalu di SDCF ini dari turnaround time-nya menurun dari 9,8 dari 10,2. Lalu average response time-nya juga menurun menjadi 4,6. Lalu di round robin turnaround time-nya
Dan ini yang paling tinggi, jadi 12,6. Dan tetapi respons time-nya itu menurun menjadi 3,6. Selanjutnya, menganalisis perbandingan dari 4 algoritma sebelumnya. Algoritma manakah yang terbaik untuk meminimalkan turnaround time? Yaitu ada di STCF, karena memiliki rata-rata 9,8, yaitu yang paling kecil. Algoritma terbaik untuk sistem interaktif itu ada di round robin, karena memiliki rata-rata respons sebesar 3,6. Itu yang paling kecil dari antara 4 algoritma sebelumnya. Dan yang terakhir adalah trade-off nyata dari hasil perhitungan. P5 di STCF untuk menghitung 16 unit, untuk harus menunggu 16 unit untuk memulai. Lalu P5 di round robin memulai di T14, lebih responsif. Tetapi P5 di round robin selesai di T24, dan itu lebih lambat daripada STCF tadi. Nah, di sini ada desain MLFQ-nya yang Q3 yang itu yang terendah, yaitu FCFS untuk proses panjang seperti P5. Lalu Q2 proses menengah, yaitu round robin dengan quantum time-nya 4 untuk proses seperti P1, P3, lalu P4. Lalu Q1 round robinnya sama dengan quantum time sama dengan 2 untuk proses interaktif baru seperti P2. Aturan priority impulse-nya itu setiap 20 detik waktu semua proses akan dinaikkan ke level 1. Dengan priority boost periodik, proses di level 3 tidak akan selamanya menunggu, karena setiap 20 unit mereka akan naik ke level 1 dan mendapatkan quantum 2. Nah, kesimpulannya, STCF meminimalkan turnaround time 9,8 karena selalu mengeksekusi proses dengan sisa burst terpendek. Sementara round robin dengan quantum time-nya 3 tadi lebih responsif untuk sistem interaktif dengan rata-rata response time terkecil, yaitu 3,6, meskipun mengorbankan turnaround time-nya yang tinggi, yaitu 12,6. Sehingga terdapat trade-off antara efisiensi dan responsivitas dalam pemilihan algoritma penjadwalan CPU ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.